Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas statistik yaitu di ukuran pemusatan data. Yang kedua kalinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah teman-teman semua kita selalu mengucapkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syafaat yang kita hadiahkan pada beliau, kita nanti di hari kiamat diberikan syafaat dari beliau dan diakui sebagai umatnya, dan kita insyaallah akan masuk surga bersama-sama dengan beliau. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita masih bisa melakukan menuntut ilmu yang ini terkait dengan ukuran pemusatan data Di dalam ukuran pemusatan data itu ada tiga ukuran yaitu min, median, dan modus. Mungkin kata-kata ini sudah sering kita dengar mulai dari SMP, SMA atau aliyah sampai di perguruan tinggi masih kita dengar. Ini sebagai pengantar. Dari setiap kumpulan data itu terdapat tiga ukuran atau nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut. Jadi dalam setiap data kita bisa melihat nilai rata-ratanya, kita bisa melihat nilai tengahnya, dan kita bisa melihat nilai yang sering muncul. Jadi ada min, median, dan modus. Ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral karena memiliki nilai yang cenderung sama. Nanti kita bisa lihat, kita bisa bandingkan nilai minnya berapa, nilai mediannya berapa, nilai modusnya berapa. Gitu ya. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama kita belajar tentang rata-rata hitung atau min, mean, rata-rata hitung. Jadi mean di sini adalah rata-rata hitung dari suatu rangkaian data, atau bisa dikatakan jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Jadi nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini bisa dirumuskan ya, rata-rata min disimbolkan dengan simbol seperti ini ya. Ini adalah min, rata-rata. Ini ada rumus untuk memudahkan kita memahami definisi di atas ya. Misalkan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn kemudian dibagi dengan N ya, atau bisa disingkat sigma N. Sigma N sama dengan 1X XI nya berapa kalinya ya, nanti dibagi dengan N. Jadi N ini adalah banyaknya data. Perlu diketahui bahwa nilai rata-rata ini nanti kita bisa menghitung data tunggal, data kelompok, dan lain sebagainya. Supaya lebih jelasnya kita melihat contohnya di sini. Kita menghitung di data tunggal. Data tunggal di sini adalah data ini berdiri sendiri-sendiri. Ya, berdiri sendiri-sendiri. Ada 7, ada 5, 8, 6, 9, 7. Ini berdiri sendiri-sendiri. Untuk mencari rata-rata ini solusinya gimana? Tadi kalau kita melihat ada rumus X1 ditambah X2 ditambah X3 plus Xn, maka inilah kita terapkan di rumus ini ya, dibagi dengan N.
N di sini adalah jumlah data. Jumlah data dihitung dari mana? Dihitung dari ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 data di sini. 6 data tersebut terdiri dari angka 7, angka 5, angka 8, angka 6, angka 9, dan angka 7. Ya. Nah, ini kita masukkan di rumus seperti ini. Ya, 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 7 dibagi dengan N, yaitu 6. Kemudian dijumlahkan, jumlahnya adalah jumlah data tersebut adalah 42 dibagi dengan N. Maka rata-ratanya kita ketahui sama dengan 7. Jadi kalau kita simpulkan, misalkan ini adalah nilai statistik, pada kelas kelas AE diketahui rata-rata nilainya adalah 7. Jadi 7 ini terdiri dari, ya, ada yang dapat nilai 5, ada yang dapat nilai 6, ada yang dapat nilai 9, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini rata-rata secara keseluruhan dalam satu kelas itu nilainya adalah 7. Nah, ini untuk rata-rata data tunggal. Oke. Ya, selanjutnya, nah, ini boleh digunakan sebagai latihan. Silahkan. Ini ada data, ada 10 mahasiswa akuntansi memperoleh nilai itu, hitunglah nilai rata-ratanya. Oke, ya. Kemudian ada nilai ulangan matematika 5 siswa kelas 10 akuntansi adalah segini. Rata-rata hitung nilai siswa tersebut adalah berapa. Silakan itu digunakan sebagai latihan. Kemudian kita menghitung rata-rata, hitung data berbobot. Tadi ada data tunggal, kemudian data berbobot. Jadi data berbobot maksudnya di sini, misalkan di sini, tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. Nilai 3 di sini yang memperoleh adalah 2 orang. Nilai 6 di sini yang memperoleh adalah 3 orang. Jadi di bobot di sini itu, di dalam nilai tersebut itu ada beberapa orang yang memperoleh nilai tersebut, gitu ya. Jadi ini dikatakan data berbobot. Solusinya gimana? Solusinya kita menggunakan rumus yang kedua. Ya, rumus yang kedua, sigma fx dibagi dengan sigma f. Sigma f ini adalah jumlah dari frekuensi. Jumlah dari frekuensi kali X kali nilai dibagi dengan sigma F, maksudnya jumlah frekuensi. Nah, ini diperoleh nilai dari sigma ini 67 dibagi 10. Nah, jadi rata-ratanya adalah 6,7. Nah, kita buktikan saja. Ini sebagai pembuktiannya, ya, di tabel ini. Jadi nilainya ada 3, ada 6, ada 7, ada 9. Frekuensi di sini, ya, ada 2, ada 3, ada 1, ada 4. Ini dikalikan fx, ya, sigma fx. Maka 3 kali 2 berapa? Dapat 6. 6 kali 3 berapa? Dapat 18. 7 kali 1 7, 9 kali 4 36. Dijumlah sigma fx nya adalah 67 dan jumlah frekuensinya adalah 10, sehingga dihitung rata-rata dari data berbobot di dalam kasus ini adalah 6,7. Mudah ya. Jadi data tunggal mudah, data berbobot mudah, tidak ada kata sulit di sini. Selama jenengan mau belajar. Oke. Jadi itu adalah rata-rata. Ini soalnya silahkan dikerjakan buat latihan di rumah. Selanjutnya kita ada rata-rata hitung data kelompok. Data tunggal sudah, data bobot sudah, kita menghitung dengan data kelompok. Tentukan rata-rata data pada tabel berikut. Data kelompok di sini adalah per kelas itu ada 20 antara 29. Ini adalah data kelompok. Ada intervalnya, ya, antara 20 sampai 29, antara 30 39. Ini adalah data kelompok. Ada berapa kelas di sini? Ada berapa kelompok di sini? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kelompok. Itu ya.
Tiap kelompok ada berapa nilai ya. Kalau di sini adalah 10 ya, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada 10 nilai, ada 10 angka gitu ya. Untuk frekuensinya ini yang memperoleh nilai antara 20 sampai 29 ada 4, kemudian ke bawahnya 7, 8, 12 sehingga frekuensinya jumlahnya adalah 50. Nah, 50. Bagaimana cara penyelesaiannya untuk menghitung rata-rata data kelompok? Silahkan ini solusi. Ada dua cara di sini, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung kita pelajari. Secara langsung kita pelajari di sini. Nih, jenengan harus buat tabel seperti ini dulu. Ya, buat tabel seperti ini dulu. Ini sesuai soalnya. Kemudian dicari nilai tengahnya. Nilai tengahnya diperoleh dari mana? Ya, nilai tengahnya diperoleh dari 20 ditambah 29 dibagi 2. Gitu ya. 20 ditambah 29 dibagi 2. Terus 30 ditambah 39 dibagi 2 dapat 34,5, 44,5 dan lain sebagainya. Ya, dihitung nilai tengahnya dulu. Kemudian dikalikan FM-nya. Nah, FM di sini untuk melihat nilai total dari secara keseluruhan nilai. Ya, FM ya 4 kali 24,5 ketemu ini. 7 kali 34,5 ketemu 241,5 dan seterusnya. Sehingga kalau di total FM-nya adalah 2695. Ya. Setelah menyelesaikan tabel ini, silakan dimasukkan ke rumus seperti tadi. Kalau tadi kan sigma fx kali sigma f. Kalau sekarang sigma fm kali dibagi dengan sigma f. Diketahui sigma fm-nya adalah 2695, sigma jumlah frekuensinya adalah 50. Nah, sehingga diketahui rata-rata dari data kelompok di sini adalah 2695 dibagi 50 sama dengan 53,9. Jadi rata-ratanya adalah 53,9. Oke, mudah kan? Jadi kita sudah belajar rata-rata dari data tunggal, data berbobot, dan data kelompok. Dan itu yang secara langsung. Kemudian ada yang untuk yang data kelompok ada cara yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan rata-rata sementara atau metode shortcut. Rata-rata sementara. Rumus yang dipakai adalah rata-rata min sama dengan min A plus sigma FD dibagi N jumlah data ya, jumlah frekuensi atau jumlah data dikalikan dengan I interval kelas. Jadi kita ingat tadi ada interval kelasnya berapa dan lain sebagainya. Jadi memakai rumus ini ada frekuensi kelas ada di penyimpangan nomor interval kelas, kemudian ada jumlah frekuensi interval kelas. Mari kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan dalam menghitung rata-rata data kelompok. Oke. Tahapan yang harus dilakukan: secara sembarang menetapkan titik tengah suatu kelas untuk dianggap sebagai nilai rata-rata. Ini langkah yang pertama. Ya, secara sembarang menetapkan titik tengah. Coba kita lihat di sini. Kita menentukan titik tengah. Ini kita menentukan titik tengah di sini ada di kelas ketiga. Ini kita menggunakan bantuan untuk penyimpangannya ini adalah nilai 0. Jadi diawali dengan tengah karena ini adalah data ganjil. Kalau data genap ini nolnya tidak ada, diawali dari min 1, 1, 2, 3. Karena ini datanya ganjil, kelompoknya ganjil, ada 7,
diawali dengan nilai 0 itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini sudah ditentukan nilai tengahnya. Kemudian apa? Coba kita perhatikan tadi langkah-langkahnya. Menentukan penyimpangan nomor interval kelas D. Nah, jadi kita menentukan penyimpangan nomor interval kelas dengan bantuan tadi. Dari interval kelas di mana titik tengahnya dianggap sebagai nilai rata-rata. Jadi nilai tengahnya tadi untuk melihat nilai rata-rata tadi terhadap interval kelas yang lain. Jadi secara sembarang menetapkan titik tengah. Titik tengah ini kita bantu dengan menentukan penyimpangan nomor interval kelas dari interval kelas di mana titik tengahnya dianggap sebagai nilai rata-rata. Kemudian menghitung faktor koreksi yang akan membuat rata-rata yang diasumsikan menjadi sama dengan rata-rata yang diperoleh dari metode langsung. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini tadi. Oke. Jadi kita menghitung ini. Kita menentukan penyimpangan data. Ini adalah alat bantunya. Kenapa ya, kalau data ganjil tadi sudah saya sampaikan awali dengan 0, kalau tidak, kalau data genap awali dengan -1 ya, saat ini sebagai alat bantunya. Kemudian frekuensinya sudah ada, nilai tengahnya sudah ada, titik tengahnya. Titik tengahnya diperoleh dari ini 50 ditambah 59 bagi 2 ya. Kemudian ini jumlah sigma FD nya -3, kemudian frekuensinya juga dijumlah. Nah, sehingga dari tabel diperoleh kita masukkan ke dalam rumus. Dalam rumus adalah pakai rumus ini adalah titik tengah 54,5 ditambah -3 sigma FD nya dibagi dengan sigma frekuensi 50 dikalikan I ya, dikalikan I itu apa? I adalah interval antara per kelas ini nilainya berapa ya, sehingga diketahui rata-ratanya 53,9. Sama enggak? Sama dengan yang di cara langsung tadi ya. Lebih mudah mana? Silahkan jenengan menggunakan yang mana. Boleh menggunakan rumus ini ya, itu titik tengahnya boleh ya, hasilnya sama 53,9. Yang paling mudah mana itu ya. Itu nilai rata-rata. Kita sudah belajar nilai rata-rata. Kita sudah menghitung dari data tunggal, data berbobot, dan data kelompok. Nah, ini soalnya bisa dilakukan. Kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan yang median. Median di sini adalah nilai tengah, mediasi antara si A dengan si B dengan sebagai mediasinya, sebagai jumlahnya gitu ya. Nah, di sini median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur atau diurutkan menurut besarnya. Jadi kita mencari nilai tengah. Berapa dari data yang ada, nilai tengahnya berapa? Nah, nilai tengahnya berapa di sini? Data itu kan banyak. Sehingga bagaimana kita menentukan nilai tengah dari data tersebut? Median membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median disebut juga ukuran letak. Nah, itu ada orang yang mengatakan ukuran letak, nilai tengah ya, silahkan boleh. Oke, catatan posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke n plus 1 dibagi 2. Jadi kalau ini n yang telah terurut berarti datanya harus diurutkan dulu nanti ya, datanya harus diurutkan dulu dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Jika catatan ini n ganjil, jumlah ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Kalau ya, nilai median, nilai tengahnya. Tapi jika n genap, maka sebagai mediannya adalah diambil dari rata-rata dua data tersebut yang ada di tengah dibagi 2 itu ya. Nah, itu kita coba lihat cara ini juga ada median data tunggal, data berbobot, dan data kelompok. Nah, untuk
median data tunggal. Nah, tentukan median dari rangkaian data berikut ini 7, 5, 6, 9, 7, 10. Nah, solusinya diurutkan dulu 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, letak mediannya berapa? Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau seperti ini kita ketahui titik tengah mediannya adalah 7, titik tengahnya di sini ya, titik ada di tengah ini letak mediannya. Tapi kalau memakai rumus silakan n plus 1 dibagi 2, 7 plus 1 dibagi 2, 4. Data keempat adalah 7, jadi mediannya adalah 7. 1, 2, 3, 4 ya. Ini adalah data yang 7. Silakan kalau ini data genap, silakan dicari. Nah, gitu ya. Mudah untuk data tunggalnya. Kemudian untuk ini ya, ini saya tunjukkan juga untuk yang data yang genapnya ya, data genapnya. Di sini cara pencariannya apa? Ketemu 7, 6 ya, n plus 1 dibagi 2, 6 plus 1 dibagi 2, 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Median data ketiga plus setengah. Setengahnya ini diambil dari D4 min D3, data keempat dan data ketiga. Jadi 7 sudah, ketiga 1, 2, nah ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 sudah. Kemudian ini 8 min 7, D4 di min D7, 1 kan, 1 kali setengah, 7 setengah. Mudahnya adalah jadi data kedua yang ada di tengah di sini, data yang ketiga dan keempat ditambah dibagi 2, ketemu 7,5. Itu yang paling mudahnya. Tapi kalau memenuhi untuk rumus silahkan secara rumus, secara rinci seperti ini bisa dipelajari ya. Oke, silahkan, ini untuk latihannya. Kemudian median data kelompok. Nah, ingat data kelompok bagaimana? Nah, ada intervalnya, ada kelasnya dan lain sebagainya. Ini pakai rumus ini. Nah, MD apa? Median data kelompok. LME apa? Batas bawah kelas median. Ya, setengah konstanta, N adalah jumlah frekuensi dikurangi jumlah frekuensi. Sigma F frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median ya. Kemudian frekuensi kelas median, interval kelas median. Nah, perhatikan rumus ini. Apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi rumus ini? Nah, ini kita harus membuat tabel sebagai berikut. Nih, tentukan median data pada tabel berikut ini ya. Oke, ini sudah. Jadi yang harus dilakukan adalah seperti ini. Letak median adalah setengah n ya, setengah kali 50. Jumlah n nya berapa? 50 adalah 25 karena kita ingin mencari nilai tengahnya. Jadi median pada kelas keempat ya, kelas 4. Jadi nanti posisinya ada di sini, berapa nilainya di sini. Oke. Kemudian berarti kita sudah melihat frekuensi, kita buat frekuensi kumulatif kurang dari frekuensi kumulatif ya. Seperti yang kita pelajari untuk perhitungan frekuensi kemarin, bagaimana ya frekuensi kumulatif. 4 ditambah 7, 11 ditambah 8, 19 ditambah 12, 31 dan sebagainya, sehingga totalnya adalah 50 ya. Kemudian kita buat LME di sini adalah letak mediannya, yaitu kalau di sini dibagi 49 setengah ya, LME nya caranya seperti ini, 50 ditambah 49 dibagi 2 ya, ketemu ini. Bentar, jadi harus mempersiapkan ini dulu LME. Kemudian sigma F nya gimana? Sigma F sebelum ya, sigma frekuensi kumulatif sebelum kelas interval, di sebelum kelasnya adalah 19. Oke, kemudian frekuensi mediannya berapa? Ini frekuensi 12 dan intervalnya adalah 10. Oke, sudah diketahui unsur dari rumus. Kita masukkan rumusnya di sini. LME nya sudah ketahui 49,5,
kemudian setengah N nya tadi nanti akan ketemu 25 dikurangi sigma F nya frekuensi kumulatif sebelumnya 19 dibagi frekuensi kelas intervalnya tadi di tengahnya tadi 12, kemudian interval ini ya dihitung 25 dikurangi 19 dibagi 12 kali 10 ditambah, nah ketemu. Jadi yang perlu dilakukan adalah yang ini dulu kemudian baru ditambahkan, ketemu 54,9 itu secara kelompok median. Saya tunggal bisa, secara kelompok insya Allah juga bisa tuh. Kemudian ya, ini soalnya bisa dilakukan ya. Kemudian di sini kita modus yang ketiga, kita modus di sini. Modus adalah nilai data yang sering muncul. Jadi data-data yang ada tersebut mana sih yang sering muncul? Apakah angka 7, apakah nilai 5 atau berapa dan lain sebagainya. Jadi modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus bimodal, memiliki 3 modus trimodal atau lebih dari 2 multimodal. Apakah itu? Kita pelajari ya. Oke. Modus data tunggal, contoh, tentukan modus dari rangkaian data seperti berikut. Ini mudah lah ya. Kita bisa melihat apa itu di soal A. Ada data 7, 5, 8, 6, 9, 10. Di sini nilai yang sering muncul berapa? 7. Berarti ini adalah ada, jadi modusnya adalah 7. Nah, berapa modusnya? Ini 7. Kalau di sini hanya satu modus saja ya. Tapi kalau nanti ada 2 kesamaan berarti ada dua modus ya, trimodus ya, trimodal, bimodal atau yang lain sebagainya. Kemudian untuk yang soal yang B, di sini nilai yang sering muncul adalah 6 dan 7. Jadi modusnya adalah 6 dan 7. Jadi tidak hanya satu angka saja, bisa 2 angka, bisa 3 angka, itu yang sering muncul. Karena di sini sering munculnya 2 kali sama 2 kalinya. Nah, itu bisa, saya yakin bisa untuk melihat banyaknya data. Kemudian ini untuk modus data kelompok ya, untuk modus data kelompok. Di sini menggunakan rumus MO ya, modus LMO tepi bawah kelas modus ya, ditambah dengan D1 dibagi D1 plus D2 interval ya. Kalau sudah sering melakukan latihan seperti tadi sudah biasalah rumus-rumus seperti ini. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Selisih frekuensi kelas modus ya dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi nanti dicari kelas modusnya dulu. Kemudian D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ini adalah intervalnya. Lebih jelasnya kita lihat contohnya sebagai berikut. Oke. Nih contohnya. Modus. Oke. Tentukan modus data pada tabel berikut. Ini ada kelas interval sama ya, frekuensi. Oke. Solusinya gimana? Tadi kelas intervalnya seperti ini, frekuensinya kelas modus, kelas yang paling muncul, yang sering muncul. Jadi sekian lama, sekian banyak frekuensi, yang paling tinggi adalah 12. Itu adalah kelas modusnya. Sudah tahu? Itu adalah kelas modusnya. Kemudian kita tentukan D1 dan D2 nya ya, D1 dan D2 nya. LMO letak modusnya ada 49,5. Ini sama dengan tadi ya, LM median tadi ya. Kemudian D1 nya berapa? D1 adalah 12 dikurangi 8, D2 nya 12 dikurangi 9. Jadi D1 adalah interval, kelas interval dikurangi kelas modus, jumlah frekuensi kelas modus dikurangi jumlah frekuensi kelas modus sebelumnya. Kemudian kalau D2 jumlah frekuensi kelas modus dikurangi jumlah frekuensi kelas modus sesudahnya. 12 dikurangi 8, 12 dikurangi 9. Oke, ketemu 4 sama 3. Intervalnya adalah 10. Kita masukkan rumus di sini. Ya.
D1 D1 ketemu 4, D1 ketemu 4, D2 ketemu 3. Kita masukkan rumus. 10 kita ketahui sebagai berikut, bla 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 bla. Ketemu modusnya adalah 55,21. Apakah 55,21 terletak pada kelas 12 frekuensi kelas yang keempat dengan frekuensi 12? Iya, 55,21. Bisa dimengerti? Semoga pemaparan ini bisa memperjelas apa materi yang saya sampaikan di LMS. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dipakai mungkin nanti di dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa disampaikan pada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.